Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Semarang, kota yang terletak di pesisir utara dan merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah ini, memiliki banyak jejak sejarah keislaman. Islam mulai masuk ke Semarang diperkirakan sekitar abad 15. Saat Pangeran Made Pandan atau yang lebih dikenal dengan Sunan Pandananaran I, ditugaskan oleh Kerajaan Demak untuk menyebarkan Islam di daerah barat. Sampailah Sunan Pandanaran ke sebuah bukit yang bernama Bergota. Di daerah tersebut kemudian beliau menetap dan memulai syiar Islam kepada penduduk sekitar. Daerah tersebut berkembang pesat. Sultan Hadiwijaya yang mengetahui hal itu, kemudian berkonsultasi dengan Sunan Kalijaga. Dan bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad tanggal 2 Mei tahun 1547, ditetapkanlah Semarang sebagai kadipaten yang dipimpin oleh Sunan Pandananaran I. Tahun itu yang sampai saat ini diabadikan sebagai tahun kelahiran kota Semarang. Pada zaman penjajahan Belanda, Semarang merupakan salah satu kota pelabuhan penting selain Batavia dan Surabaya. Sebagai kota pelabuhan, Semarang menjadi salah satu akses perniagaan dari berbagai negara di dunia. Kondisi ini yang kemudian menjadi salah satu pintu masuknya kebudayaan dan agama Islam dari Gujarat, Timur Tengah, Tiongkok, dan Yaman melalui jalur perdagangan. Terdapat banyak bukti sejarah yang memberikan petunjuk masuknya Islam ke Semarang melalui jalur perdagangan. Sebut saja Klenteng Sampo Ukong yang dibangun oleh Laksamana Cheng Ho. Adalah salah satu bukti bahwa Islam telah masuk ke Semarang sebelum Sunan Pandanaran I. Selain Klenteng Sampokong, ada beberapa jejak sejarah Islam di kota Semarang yang sampai saat ini masih terdapat bukti fisiknya. Antara lain, Masjid Sekayu, Masjid Kauman, Masjid Layur, dan Masjid Pekojan. Sahabat historian, bagaimana sejarah dan keunikan masjid tertua di kota Semarang tersebut? Tonton video ini sampai selesai, agar terang benderang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Masjid Menara Layur Semarang. Menelusuri jejak penyebaran Islam di Indonesia selalu menarik. Sisa kejayaan Islam masa lalu hingga saat ini masih tersisa dengan bukti bangunan berupa masjid-masjid tua. Di beberapa sudut kota Semarang, satu lagi bangunan masjid kuno yang memiliki gaya arsitektur indah. Tidak jauh dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, terdapat sebuah bangunan yang berusia 2 abad, yang menjadi saksi bisu sejarah perdagangan tertua di kota Semarang. Bangunan tersebut tidak populer, bahkan oleh masyarakat Semarang sekalipun, jarang yang menyadari bahwa bangunan tersebut menyimpan cerita sejarah penyebaran Islam, perdagangan masa lalu, dan masuknya saudagar asing khususnya orang Arab ke Semarang pada tahun 1800-an, tidak akan terlepas dari sejarah bangunan ini. Bangunan tersebut adalah Masjid Menara Layur. Dinamakan Masjid Menara Layur, karena bangunan ini memiliki bentuk menara yang khas, dan terletak di Jalan Layur, Kota Semarang. Menara masjid yang lebih mirip dengan menara mercusuar ini, ada beberapa riwayat mengatakan, bahwa awalnya memang sebuah menara suar yang terdapat di pinggir Sungai Berok Semarang. Menara suar tersebut berfungsi untuk memandu kapal-kapal yang akan bersandar di pelabuhan Semarang kala itu. Karena dulu Sungai Berok adalah sungai besar yang dilalui oleh kapal-kapal dagang lintas negara, banyak kapal pedagang dari Hadramaut Yaman yang bersandar di pelabuhan Semarang. Mereka yang biasa disebut orang Hadrami, kemudian mendirikan masjid di dekat menara suar tersebut. Hingga kemudian menara tersebut beralih fungsi sebagai menara azan, saat Sungai Berok tidak dapat dilalui kapal lagi. Masjid ini dahulu berdiri di atas 2 lantai. Namun karena lantai dasar sering terendam banjir dan air rob, akhirnya lantai dasar diuruk dan menjadi 1 lantai. Meskipun demikian, renovasi yang telah dilakukan beberapa kali, tetap berusaha mempertahankan bentuk aslinya. Masjid Layur yang dibangun pada tahun 1802, memiliki gaya arsitektur Arab Melayu dan Jawa. Ciri arsitektur Arab terdapat pada bentuk menara masjid dan pintu gerbang yang beratapkan kubah. Sementara untuk gaya arsitektur Jawa, terdapat pada model atap mustaka masjid yang beratap tumpang, seperti pada Masjid Agung Demak. Masjid Menara Layur telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya oleh pemerintah Kota Semarang. Masjid Menara Layur ini sering disebut juga dengan sebutan Masjid Kampung Melayu. Tahun 1743, daerah yang dilewati sungai besar dengan kapal-kapal dagang yang melewati sungai tersebut, menjadikan daerah Layur sangat strategis. Banyak orang Melayu dan Arab yang mendiami daerah tersebut, hingga masyarakat menyebutnya sebagai Kampung Melayu. Masjid yang dibangun oleh orang Arab Yaman ini, memiliki beberapa tradisi yang unik, yang masih dilestarikan sampai saat ini. Setiap memasuki bulan Ramadan, terdapat kebiasaan unik. Takmir masjid akan menyediakan kurma dan kopi Arab untuk masyarakat yang berbuka di masjid. Sedangkan untuk pelaksanaan sholat tarawih, azan akan dikumandangkan saat memasuki waktu Isya, tetapi setelah sholat Isya tidak langsung dilanjut tarawih, namun diisi dengan tadarus dan zikir. Baru setelah waktu memasuki pukul 8 malam, sholat tarawih dilaksanakan sampai pukul 9.45 menit. Tradisi ini masih dipertahankan hingga saat ini. Masjid Menara Layur Semarang sudah seharusnya dilestarikan, bangunan bersejarah yang merupakan akulturasi antara arsitektur Timur Tengah dan Jawa ini, telah menjadi prasasti akan syiar Islam di Kota Semarang. Masjid Jamik Pekojan, salah satu masjid tertua di Semarang, peninggalan warga keturunan Gujarat, Pakistan, dan India.
Jalan Petolongan seperti biasa ramai dilalui kendaraan, karena jalan ini adalah jalur pintas dari Jalan MT Haryono menuju Jalan Pekojan, pusat perniagaan dan pecinan di kota Semarang. Pekojan dahulu adalah perkampungan orang-orang keturunan Gujarat, India, dan Pakistan yang menetap di Semarang. Jauh sebelum masa kemerdekaan, saat itu banyak pedagang dari Timur Tengah, Gujarat, India, dan China yang berdagang hingga ke Semarang. Beberapa kelompok pedagang dari Gujarat dan India yang berkunjung ke Semarang, sebagian kemudian menetap di Semarang dan mendiami sebuah daerah yang kemudian dinamakan Pekojan. Pekojan ini berasal dari kata koja, sebuah suku di perbatasan India-Pakistan. Karena yang menetap di Semarang banyak dari suku Koja, maka daerah perkampungan tersebut dinamakan Kampung Pekojan. Terletak di Jalan Petolongan nomor 1, Kota Semarang. Tidak jauh dari Pasar Johar Semarang yang terkenal. Saat melintasi Jalan Petolongan, di ujung jalan sebelum pertigaan Pekojan, kalian akan menjumpai sebuah bangunan masjid berpagar tembok hijau. Penuh dengan ornamen kaligrafi Arab yang menghiasi sisi-sisi gerbang masuknya. Pada bagian atas gerbang tertulis Masjid Jami, Pekojan, nama masjid tersebut. Masjid Jami Pekojan tercatat sebagai bangunan cagar budaya nomor 85 pemerintah kota Semarang. Prasasti tersebut tertempel pada salah satu dinding tembok menara masjid. Kurang lebih 1,5 abad yang lalu, kota Semarang sebagai pintu masuk perniagaan lintas negara ke Jawa Tengah, banyak pedagang dari Tiongkok, Timur Tengah, India, Gujarat, dan Hadramaut Yaman yang singgah ke Semarang untuk berdagang. Beberapa saudagar asing tersebut, selain datang untuk berdagang juga datang untuk syiar agama Islam ke Pulau Jawa. Banyak kemudian yang akhirnya menetap di Semarang, dan membentuk komunitas perkampungan sesuai asal-usul mereka. Yang berasal dari Tiongkok, menetap di daerah pecinan Semarang. Yang berasal dari Timur Tengah menetap di perkampungan di dekat pelabuhan. Dan yang berasal dari Gujarat, India, dan Pakistan menetap di daerah Pekojan. Dari daerah inilah awal mula Masjid Jami Pekojan didirikan. Haji Ahwan, seorang saudagar asal Gujarat, berinisiatif untuk mendirikan sebuah langgar untuk beribadah orang Muslim di daerah tersebut. Karena awalnya hanyalah sebuah langgar, bangunan aslinya hanya berukuran 10 meter persegi, terbuat dari kayu jati berlantai tegel kuno, dengan dihiasi ornamen bercorak Timur Tengah pada dinding dalam ruangan utama. Masuk ke ruangan utama masjid, akan melewati 6 buah pintu kayu dengan kaca tembus pandang. Setelah dilakukan renovasi beberapa kali, saat ini luas keseluruhan area masjid sudah bertambah luas menjadi 3.300 meter persegi, dengan menambah bangunan baru untuk teras masjid dan tempat wudhu. Masjid Jami Pekojan yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya sejak tanggal 4 Februari tahun 1992, sampai saat ini masih terjaga keaslian bangunan utamanya. Beberapa peninggalan barang kuno juga masih bisa ditemui. Misalnya tongkat berkepala burung, di dalamnya terdapat pisau panjang. Konon ceritanya, tongkat itu dahulu dipergunakan sebagai senjata untuk melawan penjajah Belanda. Selain serambi dan dalam ruangan masjid yang masih dipertahankan keasliannya, terdapat mimbar kayu yang masih terjaga keasliannya. Tempat imam juga masih sama bentuknya sejak pertama masjid ini dibangun. Pada bagian luar Masjid Jami Pekojan, terdapat menara azan yang juga masih dipertahankan bentuk aslinya. Dengan bentuk bangunan kubus, tidak terlalu tinggi dan terdapat lubang memanjang di bagian atas menara.
Kekhasan lainnya yang ada di Masjid Jami Pekojan ini adalah terdapat komplek pemakaman warga keturunan Gujarat di halaman masjid. Dan ada satu makam yang terletak di pojokan bangunan Masjid Jami Pekojan, yang terlihat lebih terawat. Makam tersebut adalah Mak Syarifah Fatimah, seorang perempuan yang dipercaya sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semasa hidupnya, Syarifah Fatimah dikenal mempunyai kemampuan menyembuhkan bermacam penyakit. Pada halaman masjid juga terdapat 2 buah pohon bidara yang didatangkan dari Timur Tengah. Daun dan kayu dari pohon bidara, oleh masyarakat dipercaya dapat sebagai sarana atau obat untuk penyembuhan penyakit. Pohon yang memiliki nama Latin Ziziphus mauritiana ini adalah sejenis pohon yang banyak ditemukan di daerah Afrika Utara dan Arab. Bidara merupakan salah satu tanaman yang disebutkan dalam Al-Quran pada surat Saba ayat 16 yang artinya, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon ats dan sedikit dari pohon sider atau bidara." Anjuran penggunaan daun bidara ini juga disebut dalam beberapa hadits, salah satunya dari H.R. Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad bersabda, "Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu. Dan jadikanlah yang terakhirnya dengan wewangian." Ada satu yang istimewa di Masjid Jami Pekojan ini. Saat bulan Ramadan, setiap menjelang berbuka puasa selalu disajikan bubur India secara gratis untuk masyarakat. Kebiasaan ini sudah turun-temurun dilakukan sejak masjid ini dibangun pertama kali. Untuk melestarikan budaya itu, pengurus masjid dan masyarakat sampai saat ini selalu menyajikan bubur India setiap menjelang buka puasa Ramadan. Bahkan resep masakan bubur India ini pun khusus memakai resep masakan asli India. Menelusuri sejarah keislaman di Semarang, tidak lengkap jika tidak mengulik tentang Masjid Kauman. Salah satu masjid tertua di kota Semarang. Dinamakan Masjid Kauman, karena masjid ini berlokasi di Kampung Kauman, kota Semarang. Kauman sendiri berasal dari kata Qaumudin, atau ulama, yang berarti kampungnya para ulama pemuka agama Islam. Seperti di kota-kota lain, lokasi didirikannya Masjid Agung selalu di dekat Kauman dan alun-alun kota. Seakan menjadi sebuah persyaratan, bahwa pusat kota haruslah terdapat Masjid Agung, di sisi barat alun-alun. Tidak banyak orang yang tahu, bahwa lokasi Pasar Yai, dahulu adalah bekas alun-alun kota Semarang, sebelum dipindah ke Simpang 5 Semarang. Masjid Agung Kauman berdiri di sebelah barat bekas alun-alun kota Semarang tempo dulu. Hingga kini nama Masjid Agung masih disematkan kepada Masjid Kauman, meskipun Masjid Agung Kota Semarang telah pindah ke MAJT atau Masjid Agung Jawa Tengah.
Pada prasasti yang tertempel di tembok gerbang, Masjid Kauman Semarang dibangun pada tahun 1749. Namun dalam catatan sejarah yang lain, masjid ini bahkan berusia jauh lebih tua dari kota Semarang. Didirikan oleh Ki Ageng Pandanaran I pada tahun 1575. Ki Ageng Pandanaran I, waktu itu diperintahkan oleh Sunan Kalijaga, salah seorang tokoh Wali Songo untuk menyebarkan Islam di sebelah barat wilayah Demak. Sampailah Ki Ageng Pandanaran ke sebuah bukit yang sekarang bernama Kampung Mugas. Di situ kemudian beliau menetap dan mendirikan sebuah padepokan untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat setempat. Ki Ageng Pandanaran I mulai banyak dikenal masyarakat dan memiliki banyak pengikut, sehingga harus memindahkan pusat pengajarannya ke daerah Hubakan dan mendirikan masjid di daerah tersebut. Masjid itu yang kelak menjadi cikal bakal Masjid Kauman dan Kota Semarang. Dalam perkembangannya, daerah dibangunnya masjid tersebut berdekatan dengan pusat pemerintahan VOC. Hingga kemudian saat terjadi peristiwa geger pecinan, pemberontakan etnis Tionghoa di Batavia yang merembet hingga ke Semarang. Tidak pelak banyak bangunan yang terletak di dekat pusat pemerintahan VOC ikut terbakar. Begitu pula dengan masjid yang didirikan oleh Ki Ageng Pandanaran, tak tersisa habis dilalap api. Kemudian kurun waktu tahun 1743 sampai dengan 1751. Pada era pemerintahan Kiai Tumenggung Adipati Surohadi Menggolo II, dibangun kembali sebuah masjid di sebelah barat alun-alun kota Semarang tempo dulu, yang berada di Kampung Kauman Kota Semarang. Masjid tersebut adalah Masjid Agung Kauman. Oleh sebab itu, di dalam prasasti yang tertempel pada dinding gerbang, Masjid Kauman Semarang didirikan pada tahun 1749. Gerbang Masjid Kauman yang sekarang adalah salah satu bangunan yang masih dipertahankan keasliannya hingga saat ini. Sedangkan bangunan masjid telah melalui beberapa renovasi untuk memperbaiki bagian-bagian yang mulai rusak. Sekarang Masjid Kauman Semarang masih berdiri dengan kokoh dan megah. Banyak jamaah sholat Jumat yang berdatangan dari kota lain, untuk sekedar merasakan kekusyukan sholat di masjid bersejarah peninggalan Ki Ageng Pandanaran I ini. Pilar-pilar utama yang menopang bagian atas masjid terlihat sangat kuat, seakan ingin menunjukkan bahwa masjid ini pernah menjadi masjid agungnya kota Semarang. Masjid Saka Tunggal di Banyumas dan Masjid Agung Demak peninggalan Wali Songo dan Sunan Kalijaga. Selama ini kedua masjid tersebut dipercaya sebagai masjid tertua di Jawa Tengah. Masjid Saka Tunggal dibangun pada tahun 1288 adalah peninggalan Kiai Mustoli. Sesuai dengan namanya, masjid tertua ini memiliki satu tiang utama atau Saka Tunggal. Berbeda dengan Masjid Demak dan masjid tertua lainnya, yang memakai 4 tiang utama. Namun, dalam segmen ini Islam Historia akan mengungkap sebuah masjid tertua di kota Semarang, yang diyakini dibangun beberapa tahun sebelum Masjid Demak. Mall Paragon adalah mall terbesar dan termegah di kota Semarang. Terletak di Jalan Pemuda, mall ini tampak megah berdiri di tengah pusat kota Semarang.
Terdapat gang sempit yang sering dipakai untuk lahan parkir sepeda motor para pengunjung Mall Paragon. Gang tersebut adalah Jalan Sekayu. Sesuai dengan namanya, gang tersebut adalah salah satu akses menuju Kampung Sekayu dari arah Jalan Pemuda. Kampung yang padat penduduk ini tidak tampak lagi sebagai kampung kuno. Padahal kampung ini telah ada sejak zaman VOC. Ada sebuah masjid di tengah Kampung Sekayu yang bernama Masjid Taqwa Sekayu. Menurut sejarahnya, daerah tersebut pada tahun 1400-an adalah tempat menampung kayu jati yang berasal dari Batang, Wonogiri, Purwodadi, dan sekitarnya. Sebelum kayu-kayu tersebut dikirim ke berbagai daerah melalui pelabuhan Semarang. Oleh sebab itu daerah tersebut dinamakan Pekayuan. Begitu pula dengan Masjid Taqwa Sekayu yang pernah menjadi masjid besar Semarang ini, dahulu bernama Masjid Pekayuan. Masjid ini didirikan oleh Kiai Kamal, seorang ulama penyebar agama Islam di Indonesia, murid dari Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cirebon. Saat itu Kiai Kamal sedang mengemban tugas dari Sunan Gunung Jati untuk membantu syiar Islam di daerah tersebut, sekaligus membantu Wali Songo dan Sunan Kalijaga mendirikan Masjid Demak. Kiai Kamal kemudian tinggal di Pekayuan. Untuk kegiatan ibadah dan syiar Islam pada tahun 1413, Kiai Kamal mendirikan sebuah bangunan masjid dengan tiang dari bambu, atap rumbia, dan lantai masih dari tanah. Sementara Masjid Demak baru didirikan 7 tahun setelah Masjid Sekayu ini dibangun, yaitu pada tahun 1420. Seperti pada bangunan masjid lain pada umumnya, Masjid Sekayu memiliki 4 saka atau 4 tiang utama. 4 tiang utama ini yang hingga saat ini masih dipertahankan keasliannya selain menara masjid. Sementara untuk atap, tembok, lantai, dan bangunan tambahan lainnya adalah hasil renovasi pada tahun 1955. Mustaka masjid seperti khas Masjid Jawa Tengah yang memiliki mustaka atau atap tumpang 3. Dalam sejarah kota Semarang masa lampau, pernah terjadi perpindahan pusat kabupaten selama 3 kali. Dari Bubakan ke Gabahan, dari Gabahan ke Sekayu, dan dari Sekayu ke Kanjengan. Pada saat perpindahan kabupaten dari Gabahan ke Sekayu yang terjadi pada tahun 1666, Masjid Sekayu ini menjadi masjid besar kota Semarang. Namun tidak berlangsung lama, ketika terjadi pergantian terah Bupati pusat kabupaten berpindah lagi ke Kanjengan. Saat pusat pemerintahan berpindah ke Kanjengan ini, Masjid Kauman menjadi masjid besar kota Semarang. Karena akses jalan menuju Masjid Sekayu cukup sempit, untuk menuju sampai ke lokasi masjid hanya dapat ditempuh menggunakan kendaraan bermotor melalui Jalan Sekayu. Dengan menyusuri jalan sempit sepanjang kurang lebih 500 meter akan sampai ke tempat tujuan. Terdapat papan penunjuk jalan di setiap persimpangan jalan, sehingga tidak terlalu sulit menjangkau tempat tersebut. Namun saat sampai di lokasi Masjid Sekayu, kita tidak akan menyangka bahwa masjid tersebut adalah masjid tertua di Jawa. Wujud tampak luar bangunan yang sudah melalui beberapa kali renovasi, telah menghilangkan wujud asli bangunan. Masjid Sekayu, masjid tertua yang terlupakan, merupakan saksi bisu perjalanan sejarah kota Semarang.